上面就是莫坤的房间了。 Kisah ini diawali dengan aksi dari sekelompok pembunuh bayaran elit yang dipimpin oleh seorang pria bernama Lin Lang. Saat itu mereka tengah menjalankan sebuah misi penting, menangkap mafia kelas kakap bernama Tejo. Dengan kemampuan tempurnya yang luar biasa, Lin berhasil melumpuhkan para anak buah Tejo yang berjaga di sekitar area. 无人机已到位。西南角2个，走。 Ia tidak bekerja sendirian. Di kejauhan, seorang rekannya bernama Eddie memantau pergerakan musuh melalui drone yang ia kendalikan secara cermat. 已经锁定，漂亮。 Let me check. Sementara itu, di dalam istana, tampak seorang wanita cantik datang menemui Tejo. Dia adalah Lucy, rekan Lin yang sedang menyamar sebagai wanita pengencrit demi melancarkan bagian penting dari rencana mereka. Ketika Lin akhirnya berhasil masuk ke dalam kamar tempat Tejo berada, sang mafia menyadari kehadiran penyusup. What do I get? Oh. Now I have to punish you. Lucy pun tak tinggal diam, ia menunjukkan kemampuannya dalam bertarung dan berhasil membuat Tejo tak sadarkan diri dengan serangan cepat dan tepat. Namun, belum sempat mereka menarik napas lega, dua anak buah Tejo tiba-tiba muncul. Beruntung, Kapten Lin dengan sigap mengatasi keduanya tanpa kesulitan. 你们没事吧？ Get out here. Setelah situasi sedikit terkendali, Kapten Lin segera mengevakuasi Tejo yang sudah tak berdaya dan bersiap meninggalkan tempat itu. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Di luar, sejumlah anak buah Tejo mulai melakukan pengejaran dengan mobil. Situasi makin menegang hingga akhirnya Jian, salah satu anggota tim, mengambil alih dan berhasil mengatasi pengejaran tersebut. Di sisi lain, di sebuah laboratorium rahasia, sekelompok mafia kejam yang dipimpin oleh pria bernama Roy sedang melancarkan serangan brutal ke tempat tersebut. Namun, tak ada yang tahu pasti apa sebenarnya tujuan mereka. Roy dengan kejam membabat habis para penjaga yang berusaha menghentikannya dengan keahlian bertarungnya. Setelah kondisi terkendali, ia mulai berbicara dengan pimpinan laboratorium, seorang wanita bernama Barbara, melalui monitor besar. Dari percakapan inilah mulai terkuak tujuan utama Roy. Ia datang mencuri sebuah senjata biokimia berbahaya yang dikenal dengan nama Annex. Namun, Roy terkejut saat mengetahui bahwa sampel Annex ternyata telah lebih dulu dicuri oleh pihak lain. Tak ingin kehilangan kendali atas situasi, Roy memutuskan untuk memburu pencuri tersebut sendiri. I think I let you keep Annex. Doesn't Phil $1 million to capture her. Yes, ma'am. Di saat yang sama, Barbara pun menyadari bahwa pencurian Annex diduga dilakukan oleh salah satu pegawainya, seorang wanita bernama Song Ya. Tak tinggal diam, Barbara mengumumkan sayembara terbuka dengan imbalan sebesar $10 juta bagi siapapun yang berhasil menangkap wanita itu. Bisa jadi ya guys, Annex ini sangat berbahaya. Setelah berhasil membawa Tejo, Lin segera menyerahkan kepada pimpinan organisasi tempat ia
bernaung. Namun, belum sempat ia beristirahat, pimpinan tersebut kembali memberinya misi baru yang justru terasa lebih rumit dari sebelumnya. Tugas kali ini adalah mengawal seorang wanita untuk kembali ke negaranya dengan selamat. Wanita itu ternyata adalah Songya, orang yang kini menjadi buronan karena membawa lari sampel biokimia Annex. 连队，你只管把他带回公司，让你们去做。这个 S 级，也只是 A 级。我们干雇佣兵的，祝你好运。 Rekan setim Lin awalnya sempat kesal menerima misi ini, apalagi mereka sebenarnya sudah merencanakan liburan ke Pangandaran setelah tugas sebelumnya selesai. Tapi ya, sebagai profesional, mereka tetap menjalankan perintah. Singkat cerita, tim mulai bergerak. Mereka mendapatkan informasi bahwa Songya berada di sebuah hotel yang terletak di daerah Cigondewa. Dengan sigap, mereka menyusun strategi dan membagi tugas untuk menjalankan misi. Namun di sisi lain, Roy juga telah tiba di hotel tersebut dengan tujuan yang sama, menangkap Songya. 人来了，一共6个。我没有叫客房服务。 Kapten Lin akhirnya berhasil menemukan Songya terlebih dahulu. Dengan tenang, ia memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa ia ditugaskan untuk membawanya pulang. Tapi situasi di luar tidak menguntungkan karena panayagan Roy sudah mengepung seluruh area hotel. Untuk menghindari kecurigaan, Lin membawa Songya keluar menggunakan roda dorong demi menyamar. Roy yang sejak awal curiga dengan gerak-gerik Lin memutuskan ikut masuk ke dalam lift. Dan inilah yang terjadi. Sementara itu, Lucy memanfaatkan momen tersebut untuk membawa Songya kabur menuju mobil yang telah disiapkan. Kapten Lin berhasil menahan Roy cukup lama, hingga akhirnya ia juga berhasil meloloskan diri. Roy yang tak tinggal diam langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapa sebenarnya orang-orang yang sudah merebut Songya darinya. Di sisi lain, dalam perjalanan menggunakan mobil, Kapten Lin juga meminta Eddie untuk mencari tahu latar belakang Roy. Tapi hasilnya nihil, tidak ada informasi sama sekali tentang pria misterius itu. Duh, si Songya cantik ya guys. Sementara itu, di laboratorium, Barbara menerima laporan dari bawahannya bahwa mereka telah berhasil melacak keberadaan Songya. Tak ingin kecolongan lagi, Barbara langsung merintahkan untuk menaikkan hadiah menjadi $20 juta bagi siapapun yang bisa menangkap Songya. Eddie yang mendengar kabar tentang kenaikan hadiah itu terlihat senang. Ya, lumayan buat bekal liburan, pikirnya. Tapi kesenangannya mendadak hilang ketika mengetahui bahwa seseorang telah memposting lokasi mereka secara publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah ada pengkhianat di antara mereka? Namun Kapten Lin menepis kemungkinan itu. Ia yakin dengan timnya karena mereka telah bekerja sama selama 8 tahun tanpa celah kepercayaan. Songya bertanya kepada mereka, sebenarnya kita mau kemana sekarang? Kapten Lin menjawab bahwa tujuan mereka adalah Golden Crescent, sebuah wilayah liar yang dikenal dihuni oleh para bandit. Ia menjelaskan bahwa membawa Songya kembali ke hotel bukanlah pilihan aman mengingat kondisi saat ini yang penuh ancaman. Setibanya mereka di kawasan Golden Crescent, Kapten Lin dan tim langsung dihadang oleh sekelompok bandit bersenjata. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria bernama Komar. Ternyata Komar adalah abang-abangan Jian, sosok yang dulu pernah sangat dekat dengannya. Tanpa banyak kata, Komar membawa Kapten Lin dan rombongannya ke markas mereka. Di sana, Songya sempat bertanya dengan nada curiga, kenapa Kapten Lin begitu percaya dengan kelompok bandit ini? Lin menjelaskan bahwa Jian dulunya pernah bekerja bersama mereka, dan lebih dari itu, Komar punya alasan pribadi untuk membantu. Ya, ternyata Komar ini jatuh cinta pada Lucy. Mereka pun dipersilahkan menikmati hidup
hidangan sederhana khas tempat itu sambil diminta untuk beristirahat. Tapi ya guys, di balik kehangatan sambutan itu, ada bahaya yang mulai muncul. Salah satu anak buah Komar yang bernama Jaka ternyata diam-diam menyelidiki identitas Songya. Ia mendapati bahwa nama wanita itu sedang viral di dark web dengan tawaran hadiah $20 juta bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Jaka lalu mengusulkan kepada Komar untuk menculik Songya dan menghabisi yang lainnya. Namun, reaksi Komar sangat jauh dari yang Jaka bayangkan. Komar marah besar, terutama karena salah satu orang yang terancam adalah Jian, saudara angkatnya sendiri. Tanpa ragu, Komar memberi pelajaran keras kepada Jaka, menunjukkan bahwa kesetiaan dan kehormatan jauh lebih penting daripada uang. Di sisi lain, Kapten Lin mulai menyusun strategi untuk pelarian mereka. Namun, keadaan makin rumit, seseorang kembali memposting lokasi mereka ke publik. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa ada mata-mata di sekitar mereka. Tanpa membuang waktu, Kapten Lin memutuskan mereka harus segera pergi saat itu juga. Namun, ketika mereka hendak membuka pintu dan keluar dari ruangan, di saat yang sama, Komar datang sambil membawa bunga untuk diberikan kepada Lucy. Dan tiba-tiba saja, ya, dari belakang, Jaka tiba-tiba mengangkat senjata dan tanpa aba-aba langsung menembakkan peluru tepat ke arah Komar. Dan nyawanya seketika kojor. Jian yang menyaksikan kematian abangnya dengan mata kepalanya sendiri jelas tidak menerima kenyataan itu. Ternyata ya guys, Jaka ini memang sosok yang haus akan uang. Dengan dingin, ia pun memerintahkan semua panayagannya untuk menghabisi Kapten Lin dan timnya. Situasi langsung berubah menjadi kacau balau. Baku tembak pun pecah di dalam markas. Meski berada dalam tekanan, Kapten Lin dan Jian menunjukkan kemampuan mereka yang sangat luar biasa. Dengan strategi dan kerjasama yang solid, satu persatu panayagan Jaka berhasil dilumpuhkan hingga akhirnya hanya tinggal Jaka yang tersisa. Jian yang masih dipenuhi amarah perlahan berjalan mendekati Jaka. Tatapan matanya tak lagi bisa disembunyikan. Ia ingin membalaskan dendam atas kematian Komar. Tanpa banyak kata, Jian pun menghabisi Jaka dengan cara yang brutal. Setelah semuanya berakhir, Kapten Lin menyuruh Jian untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba, boom! Sebuah granat meledak dari arah tak terduga. Ledakan itu membuat Kapten Lin dan Jian terpental ke tanah hingga tidak walakaya. Beberapa sisa anak buah Jaka yang masih hidup pun muncul dan bersiap menghabisi mereka berdua. Di tengah kondisi genting itu, untung saja Lucy datang tepat waktu. Dengan sigap ia melontarkan tembakan pelentung secara presisi. Pada akhirnya, nyawa Kapten Lin dan Jian terselamatkan. Kapten Lin yang masih terluka kemudian dirawat oleh Lucy.
Setelah kondisinya membaik, ia langsung memerintahkan Eddie untuk segera bersiap dan bergerak menuju kota Sayuan. Di sisi lain, Roy juga menerima laporan bahwa kelompok tentara bayaran yang dipimpin Kapten Lin kini sedang menuju Sayuan. Tanpa menunggu lama, Roy pun bergegas memimpin anak buahnya untuk mengejar ke sana. Setibanya kelompok Kapten Lin di kota Sayuan, Lucy memutuskan untuk pergi mencari persediaan makanan. Jian menyarankan agar Eddie menemani Lucy dalam menjalankan tugas itu, sementara dirinya akan tetap tinggal bersama Kapten Lin yang masih belum sepenuhnya pulih. Singkat cerita, Lucy dan Eddie pun tiba di pusat kota Sayuan, sebuah kota kecil yang dikenal sebagai sarangnya gangster, tempat kasino ilegal, dan banyak jablay-jablay yang lalu lalang di pinggir jalan. Alih-alih fokus mencari bahan makanan, si Lucy justru mengambil langkah berbeda. Ia ingin menemui seorang gangster lokal bernama Lau Huang. Lucy masuk ke ruangan Lau dan disambut langsung olehnya. Di sana, Lucy menyerahkan selembar kertas berisi nama-nama yang ia minta agar dicari informasinya oleh Lau. Ya, jadi si Lucy ingin mencari tahu tentang kelompok si Roy. 照着这个单子，给我来一份。 照片漂亮多了 ，Lucy。 Namun ternyata guys, Lau sudah lebih dulu mengetahui keberadaan kelompok Lucy dan memang sedang mencari mereka. Lucy yang sadar situasinya mulai tidak beres, segera mengirim sinyal lewat ponsel kepada Eddie, memintanya untuk segera kabur dari tempat itu. Sedangkan dirinya bersiap menghadapi Lau dan anak buahnya sendirian. Eddie yang membaca pesan itu tidak tinggal diam. Ia tahu betul kalau Lucy dalam bahaya dan tanpa ragu ia berlari ke tempat Lau berada untuk membantunya. Sayangnya ketika Eddie tiba di sana, di sisi lain, Kapten Lin terbangun dari istirahatnya. Ia langsung memeriksa sistem keamanan dan mendapati bahwa lokasi mereka kembali tersebar di dark web. Merasa ada yang tidak beres, Kapten Lin segera menemui Jian dan bertanya kemana Lucy dan Eddie pergi. Jian pun menjawab bahwa mereka sedang keluar mencari persediaan makanan. Namun sebelum sempat mereka mengambil keputusan, tiba-tiba sebuah panggilan video masuk ke perangkat Kapten Lin. Dalam layar tersebut terlihat Lucy dan Eddie yang kini telah disandra oleh Lau Huang. Dalam percakapan itu, Lau menuntut agar Kapten Lin menyerahkan Song Ya sebagai syarat untuk membebaskan Lucy dan Eddie. Tak berhenti di situ, Lau juga menghubungi Roy, memberitahunya bahwa Kapten Lin telah menyetujui tawaran pertukaran itu. Mendengar kabar itu, Roy justru meminta agar Lucy dan Eddie diserahkan langsung kepadanya. Namun, Lau yang tidak mudah dibodohi menolak usulan tersebut dan justru menyarankan agar mereka bertemu langsung saja. Roy tampak kesal dengan sikap keras kepala Lau. Mungkin ia mulai berpikir untuk menyingkirkan pria itu. Meski begitu, Roy akhirnya setuju untuk mengatur pertemuan. Setibanya Kapten Lin dan Song Ya di markas Lau, Lin tidak ingin membuang waktu. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung melakukan pertukaran. Song Ya diserahkan dan Lucy serta Eddie dibebaskan. 上车。最近是不是你策划的 ？Roy 的家伙 ，Roy。 Disinilah semua mulai terkuak ya guys. Ternyata dalang dari semua kekacauan ini adalah Roy sendiri. Kapten Lin pun sempat memperingatkan Lau agar lebih berhati-hati terhadap Roy karena pria itu jelas bukan orang biasa. Dalam perjalanan pulang, Lucy yang merasa bersalah kemudian meminta maaf kepada Kapten Lin atas semua kekacauan yang telah terjadi. Tapi ya guys, siapa sangka ternyata Kapten Lin punya rencana lain. Ia memang sengaja menukarkan Song Ya karena sebenarnya Lin punya niat membawanya kembali dari tangan Lau. Sementara itu, kelompok Roy sudah tiba di depan markas Lau. Saat Roy hendak masuk, ia dicegat oleh anak buah Lau dan diminta untuk menyerahkan senjatanya. Dengan gaya tengilnya, Roy pun menyerahkan senjatanya, namun loba gaya. 枪交出来。让他进来。 Setelah masuk dan berhadapan langsung dengan Lau, sang gangster langsung membuka kesepakatan. Roy harus membayar $30 juta karena Lau tahu Song Ya dihargai $20 juta oleh Barbara
dan dia jelas ingin bagian lebih. Namun Roy tak kalah licik. Anak buah Roy kemudian menyerahkan sebuah video kepada Lau, video yang memperlihatkan bahwa istri dan anak Lau kini berada dalam bahaya. Tapi alih-alih panik, Lau justru malah ketawa cengengesan seperti tak peduli. Dan inilah yang terjadi. Ya, tanpa banyak kata, Lau langsung dibuat kojor oleh si Roy. Di sisi lain, Kapten Lin bersama Jian dan Eddie telah bergerak diam-diam menyusup ke tempat persembunyian Song Ya. Misi mereka sukses, Song Ya berhasil dibawa kabur dari tempat itu. Namun, saat mereka hendak keluar, mereka justru berpapasan langsung dengan Roy. Baku tembak pun tak terhindarkan. Dengan kecerdikannya, Kapten Lin segera melemparkan 2 buah bom asap, menciptakan kekacauan pandangan dan mengecoh pergerakan Roy serta anak buahnya. Dan ya, lagi-lagi Kapten Lin berhasil kabur dari kejaran Roy. Roy yang sangat geram melampiaskan amarahnya kepada anak buahnya sendiri. Dalam perjalanan, Song Ya tampak lega. Ia mengucapkan terima kasih kepada Kapten Lin dan rekan-rekannya atas bantuan mereka. Ia bahkan berniat menyerahkan alat pelacak yang masih ada di tangannya, namun Kapten Lin menolaknya karena menurutnya alat itu bisa saja berguna untuk berjaga-jaga ke depannya. Namun, disitulah si Eddie mulai merasakan sesuatu yang janggal terhadap si Song Ya. Keanehan apa ya guys? Simak terus videonya. Di sisi lain, Roy kembali mendapatkan sinyal baru tentang keberadaan Song Ya, dan kali ini arah sinyalnya mengarah ke kawasan Gunung Marjan. Sementara itu, Kapten Lin memutuskan untuk menyewa sebuah kapal kecil demi melanjutkan perjalanan mereka melalui jalur air. Tak lama, Eddie mendatangi Kapten Lin dengan wajah serius. Ia membawa kabar buruk. Lokasi mereka kembali terposting dan arah sinyal itu menuju ke Gunung Marjan, tempat yang sedang mereka tuju. Di dalam kapal, Eddie akhirnya memberanikan diri mengucapkan kecurigaannya. Menurutnya, Song Ya lah orang yang selama ini membocorkan lokasi mereka ke pihak musuh. Dan kecurigaan itu diperkuat saat pelacak yang sempat dipasang oleh Kapten Lin kembali menangkap sinyal, dan sinyal itu berasal dari Song Ya. Jelas saja hal ini membuat Eddie geram. Baginya, akibat kelalaian Song Ya, nyawa mereka terus-menerus berada di ujung tanduk. Bahkan lebih parah lagi, ulah itu telah menyebabkan kematian Komar, abang dari Jian, yang sampai sekarang masih menyisakan luka mendalam. Kapten Lin yang mendengar penjelasan Eddie langsung menuju keluar kapal, tempat di mana Song Ya sedang berdiri sendirian memandangi air. Tanpa basa-basi, Kapten Lin langsung menanyakan satu hal yang selama ini menjadi teka-teki. Kenapa mereka mengincarmu? Song Ya pun menarik napas, lalu mulai menjelaskan semuanya. Ia mengaku bahwa dirinya sebenarnya bekerja di sebuah laboratorium rekayasa biologi. Awalnya, Song Ya mengira mereka sedang meneliti hal positif seperti memperbaiki cacat genetik menggunakan teknologi penandaan gen. Tapi ternyata semua itu hanyalah kedok. Faktanya, mereka sedang membangun sebuah virus mengerikan yang dinamakan Annex. Jadi virus ini dirancang menggunakan sistem penandaan genetik supaya bisa mengenali rangkaian gen tertentu lalu menyerangnya secara spesifik. Awalnya ya, uji coba dilakukan pada hewan, tapi belakangan mereka sudah mulai menguji cobakan pada manusia. Kapten Lin langsung bertanya, apa manfaat mereka menciptakan virus seperti ini? Song Ya menjawab dengan nada pahit, mereka memaksanya untuk memodifikasi kromosom kedua-dua yang hanya dimiliki oleh kelompok orang tertentu. Dengan kata lain ya, Annex adalah virus yang dirancang untuk menjadi senjata biologis yang bisa menarget kelompok manusia tertentu saja. Dan di titik itulah Song Ya sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu. Selama ini
ini, ia terus mencari cara untuk menghubungi pihak luar, sampai akhirnya beberapa hari lalu terjadi serangan ke laboratorium tempat ia bekerja. Dalam kekacauan itu, Song Ya memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dan membawa strain asli dari virus Annex. Namun, Song Ya punya masalah, ia tidak punya wadah atau tempat penyimpanan yang aman, maka satu-satunya jalan, ia menyuntikkan virus itu ke dalam tubuhnya sendiri. Tapi tenang, setelah berhasil keluar, ia langsung menyuntikkan penawarnya, sehingga virus Annex di tubuhnya tidak akan menyebar. Jadi, tujuan Song Ya cuma satu, asalkan ia bisa kembali ke negaranya, ia bisa mengembangkan penawar permanen dan menghentikan semua ini. Kapten Lin terdiam, lalu memuji keberanian Song Ya. Namun, Song Ya dengan lirih menjawab bahwa semua ini bukan hanya soal keberanian, melainkan ada seseorang yang harus ia lindungi. Kapten Lin pun merasa heran dan kecewa, lalu kenapa kamu tega mengkhianati kami demi menyelamatkan orang itu? Tapi Song Ya hanya terdiam, tak mampu menjawab. 你为了保护别人，就把我们给出卖了。这个我不能告诉你。他们不愿意再保护你，祝你一切顺利。明白。 Akhirnya, Kapten Lin menyampaikan keputusan penting bahwa timnya tidak akan melindungi Song Ya lagi. Satu-satunya bantuan yang bisa mereka berikan hanyalah mengantarkannya sampai ke bandara. Song Ya pun mengangguk dan dengan berat hati menerima keputusan tersebut. 只能护送你到一个机场。 Barbara yang mengetahui bahwa Song Ya akan menuju ke bandara langsung mengirim perintah kepada anak buahnya untuk menyusuri seluruh bandara di sekitar kota itu. Tujuannya jelas, menggagalkan pelarian Song Ya. Singkat cerita, Kapten Lin dan Song Ya pun tiba di salah satu bandara. Dengan langkah cepat, mereka mulai masuk ke area keberangkatan. Tapi belum jauh berjalan, satu persatu anak buah Barbara mulai bermunculan, membuat Kapten Lin terpaksa melawan mereka. Namun sayangnya, dalam kekacauan itu, Song Ya berhasil ditangkap dan Kapten Lin kehilangan jejak mereka. Ia tak punya pilihan lain selain kembali ke mobil. Di dalam mobil, Lin menerima sebuah panggilan dari atasannya. Yang mengejutkan, atasan tersebut memberikan ucapan selamat karena misi mereka dianggap telah berhasil diselesaikan. Lah, kok bisa? 恭喜你啊，林队长，在追宋雅，已经顺利回国。双胞胎的姐姐王倩，因为从小在不同的家庭领养。 Ya, guys. Ternyata terungkap fakta yang sangat mengejutkan. Jadi selama ini orang yang mereka lindungi bukanlah Song Ya yang asli, melainkan saudara kembarnya yang bernama Wang Mei. Dan Song Ya yang asli ternyata sudah berhasil dievakuasi oleh kelompok tentara bayaran lain dan telah pulang ke negaranya dengan selamat. Ternyata Song Ya dan Wang Mei adalah saudara kembar yang sejak kecil diadopsi oleh keluarga yang berbeda, sehingga hanya sedikit orang yang tahu hubungan mereka. Dan Wang Mei, ia rela mengorbankan dirinya mengambil alih posisi Song Ya dan mengirim sinyal palsu untuk mengecoh para pengejar. Sementara sebenarnya Mei hanyalah wanita biasa, tak memiliki keahlian tempur apapun dan bukan target yang harus diselamatkan. Tapi ya guys, Kapten Lin bukanlah orang seperti itu. Ia kembali teringat akan janjinya pada Mei bahwa dirinya akan menyelamatkannya apapun yang terjadi. Terlebih lagi, Kapten Lin sangat mengagumi keberanian Mei yang rela mempertaruhkan nyawa demi saudarinya. Maka Kapten Lin pun memantapkan tekad, ia tidak bisa membiarkan Mei sendirian. 会救你回来的。 Tanpa melibatkan rekan-rekannya, Kapten Lin mulai menyiapkan semua perkakas tempurnya dan segera melacak sinyal GPS keberadaan Mei. Dan dari sinilah perjuangan Kapten Lin yang sesungguhnya dimulai. Di sebuah gudang kosong, Mei disekap dalam kondisi lemah. Tepat di sampingnya berdiri dua orang dokter yang bersiap untuk mengangkat virus Annex dari tubuhnya. Namun, tanpa mereka sadari, Panayagan Roy ternyata sudah berada di lokasi dan mulai menjalankan misinya secara diam-diam. Di sisi lain, Kapten Lin juga telah menyusup masuk ke area gudang. Dengan cekatan, ia langsung mengkojorkan dua anak buah Barbara yang berjaga di ruang operasi. Tanpa membuang waktu, Lin berhasil menemukan Mei yang tengah terbaring di ranjang. 滚！其实不是真的宋雅，
Mei yang masih terikat bertanya dengan heran, "Kenapa kau mau menolongku? Aku ini bukan Song Ya." Namun Lin hanya menjawab singkat, "Karena aku tak ingin Song Ya kehilangan satu-satunya keluarganya." Sementara itu, Roy berpapasan dengan dua dokter yang mencoba kabur. Salah satu dokter itu menolak untuk membawanya ke ruang bedah dan Roy pun langsung mengkojorkannya di tempat. Namun di saat bersamaan, Kapten Lin dan Mei keluar dari ruang itu dan langsung berpapasan dengan Roy. Tanpa banyak kata, terjadi lagi baku tembak yang sangat intens. Kapten Lin berusaha kabur sambil membawa Mei. Tapi ketika mereka mulai terdesak, datanglah Jian. Tak hanya itu, Eddie dan Lucy juga muncul untuk membantu. Melihat situasi makin kacau, Roy langsung memerintahkan seluruh panayagannya untuk membunuh mereka semua. Dan pertempuran besar pun pecah. Sementara itu, Jian harus menghadapi Benny, tangan kanan Roy yang brutal. Di sisi lain, Lucy berhadapan dengan Myrna, seorang wanita dingin dan kejam yang juga anak buah Roy. Kapten Lin sendiri harus melawan Roy langsung dalam duel brutal 1 lawan 1. Pertarungan Jian melawan Benny membuatnya kewalahan hingga Jian terjepit di bawah estager sampai tidak walakaya. Namun tepat saat itu, Eddie datang membantu. Jian menyuruh Eddie kabur karena dia tahu Eddie gak bakal kuat ngelawan Benny. Tapi ternyata, Eddie yang percaya diri malah bikin Benny kelimpungan hingga akhirnya Benny pun tumbang. Anjay, benar-benar gak nyangka ya guys. Ternyata si Eddie jago berkelahi. Saat Eddie hendak menolong Jian yang masih terjepit, tiba-tiba Lucy! si Myrna ragrak dari atas bersama Lucy. Tapi untungnya, Lucy masih bergelantung dengan tali yang ia pegang. Eddie harus memilih. Akhirnya ia menyelamatkan Lucy terlebih dahulu. Sementara itu, Kapten Lin dan Roy masih bertarung dengan brutal. Roy terbukti sangat kuat, namun Lin berhasil menggabloknya dengan sekop hingga Roy terjatuh. Saat semua sudah bersiap pergi, mereka tiba-tiba ditodong oleh sisa anak buah Roy. Tapi tiba-tiba Mei datang menubruk pria itu dengan mobil. Pria itu terpental jauh. Kapten Lin pun dan yang lainnya langsung menaiki mobil dan kabur dari tempat itu. Tapi Roy ternyata masih hidup. Ia mengejar mobil Kapten Lin dan kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Kapten Lin berhasil menanam 2 buah granat di mobil Roy, membuat mobil Roy ngebledug dan Roy kojor saat itu juga.
Di akhir film, Kapten Lin mengantarkan Mei ke titik penjemputan terakhir. Sebelum pergi, Lin memberikan sebuah kojik sebagai kenang-kenangan terakhir. Saat ia hendak pulang, Kapten Lin menerima telepon dari atasannya bahwa ada misi baru dan setelah misi ini selesai, mereka dapat berlibur ke Pangandaran. 林队，你有新的订单啊？做完这单，你们再休年假。不会吧？ Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Dari kisah ini kita bisa belajar, kadang kebenaran itu nggak selalu datang dari orang yang sempurna, tapi dari mereka yang berani mengambil resiko demi orang lain. Kapten Lin bukan orang baik yang sempurna, tapi ia punya hati yang tulus. Pengkhianatan, keserakahan, dan dendam hanya akan membawa kehancuran. Sedangkan keberanian, kerjasama, dan rasa setia kawan, itulah yang akhirnya menyelamatkan mereka semua. Nah guys, itulah tadi alur cerita dari film Relentless Fury ya. Menurut kalian gimana karakter Kapten Lin? Apakah dia layak berlibur ke Pangandaran bareng timnya? Kalau kalian suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar Mimin makin semangat ngebawain alur cerita keren lainnya. Dan seperti biasa, jangan lupa siapin kawa-kawa sebelum menonton ya guys. Sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me.